Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan wilayah. Selamat menyaksikan! Pengertian dari pola pertumbuhan wilayah yaitu tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik wilayah maupun sosial budaya yang ditunjukkan oleh kemajuan, penambahan, atau peningkatan sarana dan prasarana di berbagai bidang kehidupan. Faktor-faktor. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga lokasi, yang keempat fasilitas penunjang, yang kelima sosial budaya, yang keenam topografi, dan yang ketujuh industri. Selanjutnya yaitu fungsi. Wilayah yang menyerap pertumbuhan dapat mendorong wilayah lain yang berada di area sekitarnya. Semakin lama akan menyebar ke berbagai wilayah dan menyerap potensi daerah sekitarnya. Adanya pusat pertumbuhan akan mempengaruhi kehidupan manusia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Adapun ciri wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan adalah yang pertama yaitu adanya efek pengganda atau multiplier effect. Yang kedua memiliki eksternalitas tinggi sampai terdapat beragamnya aktivitas. Yang ketiga terdapat aglomerasi, dan yang keempat yaitu membentuk hubungan atau linkage ke depan dan belakang. Hierarki 4. Wilayah ini dan daerah sekitarnya yang terpengaruh memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien. Tempat sentral ini disebut pula situasi lalu lintas yang optimum. Situasi lalu lintas yang optimum ini memiliki pengaruh setengah bagian di masing-masing wilayah tetangganya. Teori tempat sentral. Struktur ini disebut kristaler sebagai asas pengangkutan. Menurut asas pengangkutan, penyebaran tempat-tempat sentral paling menguntungkan apabila terdapat tempat penting terletak pada jalan yang menghubungkan dua kota. Jalan penghubung dua kota ini hendaknya berjarak pendek dan lurus. 3. Hierarki 7. Selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi seluruh satu bagian masing-masing wilayah tetangganya. Wilayah ini disebut juga situasi administratif yang optimum. Situasi administratif yang dimaksud dapat berupa kota pusat pemerintahan. Pengaruh tempat yang sentral dapat diukur berdasarkan hierarki tertentu yang bergantung pada luasan heksagonal yang dilingkupinya. Menurut Kristaler, daerah ini sesuai dengan asas pemerintahan. Asas pemerintahan lebih ditekankan kepada penyatuan dan perlindungan kelompok masyarakat yang terpisah dari ancaman musuh. Oleh karena itu, sebuah tempat sentral ideal menurut asas pemerintahan adalah kota-kota besar yang berada di tengah-tengah kota dan dikelilingi oleh kota-kota satelit dan tak berpenghuni di pinggirnya. Ketiga, asas yang telah dikemukakan masing-masing menentukan sistem tempat-tempat sentral dengan cara yang berbeda-beda. Asas pasar dan pengangkutan dipengaruhi oleh motif ekonomi, sedangkan asas pemerintahan dipengaruhi oleh kekuasaan negara.